Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Diduga sopir mengantuk, sebuah minibus di Bangkalan menabrak truk yang melaju di depannya. Akibatnya sopir dan 2 penumpang terluka karena terjepit bodi mobil yang ringsek. Saudara, diduga sopir mengantuk, sebuah minibus di Bangkalan menabrak truk yang melaju di depannya. Akibatnya sopir dan 2 penumpang terluka karena terjepit bodi mobil yang ringsek. Warga berusaha menolong para korban yang terjepit di dalam minibus usai terlibat kecelakaan dengan truk di Jalan Raya Galis, Bangkalan. Akibatnya korban sopir dan 2 penumpang minibus menderita luka-luka karena terjepit bodi mobil yang ringsek. Kecelakaan bermula saat minibus yang dikemudikan Afif melaju di lokasi kejadian. Diduga Afif mengantuk hingga menabrak truk yang melaju di depannya. Kendaraan truk dari arah barat yang warna merah itu melaju ke arah Pamekasan. Dan dari arah timur itu kendaraan Xenia yang berpenumpang 3 orang. Jadi pengemudinya diduga mengantuk, jadi melaju ke arah kanan sehingga membentur bak truk dan terjadilah kecelakaan. Untuk korban dari pihak Xenia 3 orang, 1 pengemudi, 2 penumpang. Untuk penumpang sekarang sama pengemudi ada di Puskesmas Galis. Dan isi mobil, di dalam mobil itu informasi yang berkembang itu katanya LC dan informasi dari masyarakat LC, cuman kita belum bisa memastikan karena kita belum periksa. Untuk anggota sudah dilokasi. mobilnya harus Untuk mobil Xenia hancur, harus diderek. Untuk yang truk, baknya miring, kita taruh di Polsek Galis. Para korban masih dirawat di rumah sakit. Kasus kecelakaan ini ditangani unit laka lantas Polres Bangkalan. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, polisi Resor Madiun masih menyelidiki penemuan mayat wanita di jurang dengan luka sayatan di leher. 4 saksi yakni suami, menantu, dan 2 anak korban telah diperiksa. 4 saksi yang diperiksa polisi Madiun terkait penemuan mayat wanita di jurang, yakni suami, menantu, dan 2 anak korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui jika selama hidup korban tidak memiliki masalah dengan keluarga atau orang lain. Menurut keluarga, korban dikenal pendiam dan tertutup, sehingga sampai saat ini polisi belum bisa menyimpulkan kematian korban merupakan tindak pidana. Polisi saat ini masih menunggu hasil tes DNA sisa darah di pisau yang ditemukan di sekitar tempat kejadian perkara. Hasil pemeriksaan 4 saksi yang merupakan keluarga korban itu menurut keterangannya bahwa di keluarga mereka memang tidak ada permasalahan. Korban perilaku kesehariannya juga tidak ada perubahan. Kemudian dengan tetangga juga baik-baik saja, itu menurut keterangan dari saksi. Kemudian yang bisa kami lakukan langkah selanjutnya yaitu menunggu hasil tes DNA yang ada pada pisau yang kami temukan di samping mayat. Senin 5 Februari 2024, Manir ditemukan tewas di jurang sedalam kurang lebih 300 meter oleh suaminya Darminto. Dari hasil keterangan sejumlah saksi, terakhir kali korban pamit ke anaknya untuk ke kamar mandi. Dirgo Siono melaporkan dari Madiun. Saudara, rumah di permukiman padat di Lumajang terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat pemilik rumah menyalakan lilin saat listrik padam namun kemudian ditinggal pergi. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Rumah yang terbakar ini milik Ngatian, warga desa Jatigono, kecamatan Kunir, Lumajang. Banyaknya material mudah terbakar menyebabkan api cepat membesar hingga meludeskan seluruh isi dan bangunan rumah. Kebakaran di lokasi padat penduduk itu membuat warga panik sehingga langsung menyelamatkan barang-barangnya karena khawatir api akan menjalar. Pemadaman api terkendala banyaknya ruang di dalam rumah serta kerumunan warga yang melihat peristiwa kebakaran itu. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Kebakaran diduga disebabkan lilin yang dinyalakan pemilik rumah saat listrik padam. Saat ditinggal pemiliknya keluar, api lilin mengenai perabotan hingga meludeskan seisi rumah. Pemilik rumah itu kan maghrib nyalain lilin, taruh di piring, taruh di pupet. Habis gitu ditinggal keluar pergi. Jadi tidak tahu rumahnya kebakaran ini, warga yang tahu sekitar ini.
Nah, Memang itu mati lampu awalnya ya? mati lampu. Mati lampu mulai tadi malam. Berapa rumah yang terbakar? Yang terbakar total 1 habis, sebelahnya serempetan kanan kirinya. Oh, sempat merembet 2 rumah warga lainnya? Ya. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Kita ke informasi ringan, Saudara. Perayaan Imlek menjadi berkah bagi pelaku usaha hampers atau paket hadiah bingkisan makanan. Di Surabaya, seorang pembuat hampers kebanjiran pesanan karena berkreasi dengan membuat kue berkarakter barongsai dan shio naga kayu. Hampers adalah sebuah paket yang biasanya berupa bingkisan makanan dan minuman yang diberikan sebagai hadiah atau ucapan selamat. Di momen Imlek ini, hampers menjadi primadona karena banjir pesanan. Salah satu pelaku usaha hampers adalah Koni Puspita Dewi, warga Jalan Dharma Wangsa, Surabaya. Koni sengaja berkreasi dengan membuat hampers yang berbeda, yakni dengan membuat roti atau kue dengan beragam karakter momen Imlek, seperti berbentuk barongsai dan shio naga kayu. Juga ada yang berbentuk ikan dan buah-buahan. Untuk minuman dilengkapi ronde kuah jahe sebagai minuman herbal yang menyehatkan. Sejak 2 pekan lalu, paket hampers milik Koni sudah banyak pesanan hingga 100 paket per hari dengan harga mulai Rp170.000. Pelanggan kami itu kan ingin itu mau ngasih relasinya, keluarga, family, jadi ya meningkatnya berlipat-lipat kali gitu. Ini pesanannya biasanya sampai kemana aja, Bu? Ya pertama tentu kota Surabaya ya, tapi juga ada yang dari Jakarta, dari Jawa Tengah, Semarang, ya ada yang dari luar pulau, itu juga ada yang pesan. Para pemesan hampers karakter Imlek berasal dari berbagai daerah seperti Surabaya, Sidoarjo, Semarang, bahkan hingga luar pulau. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, sebuah warung makan di Mojokerto menyajikan menu kuliner ekstrim berbahan daging tokek, biawak, dan bekicot. Kuliner itu dipercaya pelanggannya berkhasiat bisa menyembuhkan penyakit kulit, sesak nafas, hingga menambah stamina. Dengan mengandalkan resep warisan keluarga sejak puluhan tahun lalu, warung makan di Desa Wonorejo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, menyajikan menu unik yang dikenal dengan kuliner ekstrim. Di sini daging biawak, tokek, dan bekicot diolah menjadi menu krengsengan serta rica-rica dengan bumbu kaya rempah. Meski terkesan ekstrim dan menjijikan bagi sebagian orang, banyak pelanggan yang memburunya. Selain kelezatannya, para pelanggan percaya daging bekicot dan tokek berkhasiat menyembuhkan penyakit gatal kulit, sekaligus sesak nafas. Sedangkan biawak diyakini dapat menambah stamina bagi penikmatnya. Masakan krengsengan nyambi. Krengsengan nyambi? Oh. Kenapa sih Pak kok memilih krengsengan nyambi ini? Ya karena enak, mantap. Enak ya? Ini sedap ya. Paling enggak tiap hari, tapi ya 2 hari, kadang-kadang ya sehari sekali pasti. Pasti ya? Iya. Ya kan bisa buat obat juga. Obat apa? Gatal itu kan. Oh. Kalau orang yang punya gatal, tapi saya kan nggak punya kayak gitu. Memangnya suka aja. Dalam sehari, pemilik warung bisa menghabiskan masing-masing daging bekicot, biawak, dan tokek antara 5 hingga 10 kg. Setiap porsi kuliner ekstrim dijual dengan harga Rp15.000. Ada tokek, ada bekicot, nyambi, dan kodok. Itu dimasak apa? Ada krengsengan, juga ada rica-rica. Yang paling best seller di sini ada krengsengan bekicot 02 sama rica-rica nyambi.
Per porsi kita jual dari harga yang mateng per porsi harga 15.000 per porsi. Kurang lebih 5-10 kilo. Tiap harinya itu Tiap ya? harinya. Itu bekicot sama nyambenya? Iya. Kalau untuk bekicot khasiatnya itu untuk sesak nafas, penyembuhan sesak nafas. Kalau khasiat untuk nyambenya itu buat stamina, tambah stamina. Terus untuk tokeknya Mbak? Tokeknya juga bisa buat gatal-gatal juga bisa. Tak hanya menjual masakan siap makan, warung ini juga melayani pesanan daging rebusan yang siap diolah menjadi menu lain. Khusus bekicot, pemilik warung juga mengirimkannya ke sejumlah pabrik pengalengan makanan di Jawa Timur. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.